Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman CGP hebat. Selamat malam kawan CGP Padang Lawas kelompok. Iya, apa kabarnya Kak Dewi? Alhamdulillah bahagia luar biasa untuk saat ini walaupun lelah. Iya, Pak Kombang apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Jadi gini, pada modul 3.3 ini kan kita membahas tentang program yang berpihak kepada murid. Ya, jadi di sini ada program yang memang sudah diterapkan di sekolah. Jadi itulah yang akan kita diskusikan saat ini. Programnya yaitu program Adiwiyata. Nah, dampaknya yang kami lihat dari program ini, bahwa dari program Adiwiyata ini siswa memahami atau murid memahami pentingnya menciptakan lingkungan yang asri dan bagaimana cara menjaganya, memanfaatkannya untuk orang di sekitar, menambah wawasan tentang lingkungan. Di samping itu, murid juga merasa lebih nyaman berada di sekolah, lebih betah gitulah. Jadi bagaimana menurut Pak Kombang tentang program Adiwiyata ini? Kalau menurut sangat bagus sekali. Ya. Dampaknya langsung dirasakan oleh siswa. Iya. Terutama Ya. Nah, salah satu semangat belajar juga yang kita dalam mengajar dampak sekali untuk siswa terkait dengan Bagaimana dengan Kak Dewi, program di sekolahnya, apakah ada itu program Adiwiyata? Karena kita kan kita yang satu kelompok ini beda-beda sekolah kan, jadi alangkah lebih baiknya kita di sini sharing, berbagi gitu, apa program yang ada di sekolah Pak Kombang, di sekolah Bu Dewi, dan juga di sekolah Pak Rinto. Nah, kalau di sekolah kami sendiri tadi sudah ada program Adiwiyata. Bagaimana dengan Bu Dewi? Untuk program sekolah Adiwiyata yang sudah disampaikan yang sangat bagus ya, karena memang Adiwiyata itu sekolah yang memang peduli lingkungan. Artinya lingkungan yang sehat, bersih, kemudian lingkungan yang indah. Jadi dengan adanya program Adiwiyata ini tentu masyarakat sekolah yang ada di sekitarnya itu akan merasa betah, kemudian merasa nyaman lah berada di sekolah. Jadi memang itu suatu hal yang memang harus ditumbuhkan sejak sekolah. Nah, kalau untuk sekolah kita yang tempat saya bekerja, memang kita itu kan antara kebun sawit. Tapi walaupun demikian, itu di lingkungan di halaman sekolah, di depan kelas, memang sudah kita tanam beberapa pohon-pohon yang memang membuat suasana menjadi agak sejuk. Nah, kalau untuk kebersihan juga kita memang itu selalu programkan bahwa setiap siswa itu kita berikan piket sama sebelumnya, piket di mana. Jadi itulah memang sekolah yang udah Ibu buat sebagai sekolah Adiwiyata ini sungguh bagus sekali dan memang perlu sehingga anak memang bisa nyaman dan enak belajar di sekolah gitu, Bu. Nah,
Berarti hampir sama ya Bu ya, di sekolah tempat kami bekerja di SMK Negeri 1 Barumun dengan di sekolah tempat Ibu bekerja hampir sama ya Bu ya. Iya. Mm-mm. Saya mau bertanya dulu. Bagaimana Ibu itu menerapkan tua agar mereka bisa ikut tetap berpartisipasi dalam menjaga lingkungannya gitu. Bagaimana cara itu sekolah sehingga anak-anak memang mau bekerja sama? Iya, kalau memang kita bekerja sendiri memang agak sulit ya Bu ya. Namun dengan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah juga alhamdulillah sangat mendukung ya kegiatan-kegiatan CGP di sekolah. Jadi kami menjalin komunikasi yang baik dengan kepala sekolah agar semua guru atau semua warga sekolah itu ditekankan untuk menjaga kebersihan. Nah, di samping itu juga di setiap kelasnya itu pasti ada tong sampah dan juga apa namanya? Pelang-pelang. Apa sih namanya ya? Iklan-iklan semacam iklan gitulah. Bacaan-bacaan untuk menjaga kebersihan, himbauan-himbauan gitu, poster gitu, apa ya, poster, banner gitulah pokoknya, ada di situ himbauan-himbauan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dan juga sebagai seorang guru, kita jangan bosan untuk mengingatkan apabila memang anak kita ada yang membuang sampah sembarangan, itu langsung ditegur, langsung kita suruh mengambil sampah dan diletakkan di tempat sampah. Dan juga walaupun kita seorang guru, tentu tidak boleh gengsi ya. Apabila ada misalnya di sekitar tempat yang kita lewati ada sampah, botol aqua misalnya, kita jangan sungkan-sungkan untuk mengambilnya dan meletakkannya di tong sampah, sehingga anak kita yang melihat dapat meniru. Karena kan guru itu untuk ditiru ya, ditiru dan digugu gitu. Kalau saya seperti itu Bu. Kalau Pak Kombang bagaimana? Iya, hampir sama Bu dengan ibu-ibu di sekolah ibu sama. Di tempat kami juga kita mengajarkan siswa untuk ikut aktif pelihara tanaman ya. Di sekolah kami juga kita sana buat semacam tanaman. Iya. Berarti kalau seperti itu, dari saya juga tadi sepakat dengan program Adiwiyata, dari Bu Dewi juga sepakat, Pak Kombang juga sepakat, Pak Rinto juga sepakat. Berarti kita yang satu kelompok A2, berarti kita setuju untuk membuat tugas di LMS, program sekolah yang berpihak kepada murid itu berupa program Adiwiyata. Ya, sepakat. Iya. Bagaimana Bu Dewi, sepakat Bu Dewi? Iya Bu, nggak bisa itu kita masukkan ke LMS. Tapi yang mau saya tanyakan ini, mungkin itu sebagai bahan diskusi kita, kira-kira kenapa kita harus memilih yang ini ya Bu? Kalau saya secara pribadi seperti ini Bu, program Adiwiyata ini kan merupakan program yang mencintai lingkungan, program yang dicanangkan agar anak-anak kita bisa mencintai, menjaga kebersihan lingkungan, keasriannya. Nah, jika lingkungan sekolah itu asri, indah, nyaman, sejuk, pasti itu juga akan berpengaruh terhadap minat belajarnya anak-anak. Coba kita bayangkan jika misalnya contoh saya di pelajaran bahasa Inggris, kalaulah
suasananya sudah panas, di dalam kelas panas, di luar juga panas, tambah lagi pelajarannya bahasa Inggris bikin pusing. Ah, kita bayangkanlah anak-anak akan seperti apa. Jadi kalau misalnya walaupun mata pelajarannya sulit, namun jika misalnya kondisi di dalam kelas kurang memungkinkan, tidak nyaman, saya biasa membawa anak untuk belajar di bawah-bawah pohon. Nah, saya kaitkan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya, perhatikan pohon ini. Nah, coba apa yang ada di dalam pohon dan masukkan dia ke dalam bahasa Inggris. Apa yang ada di sekitar pohon? Ada rumput misalnya, grass, ada daunnya gitu. Jadi kalau menurut saya lingkungan yang asri tentu akan membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Makanya kita pilih program ini, Bu. Oh, bagus ya Bu ya. Memang betul yang Bu sampaikan itu bahwa dari lingkungan itu juga kita bisa belajar. Kita tidak harus di dalam kelas belajar. Iya. Artinya di luar, di lingkungan sekolah kita bisa belajar. Di situ tempat kita anak juga belajar norma, pengetahuan yang bisa bebas seperti apa yang mereka inginkan. Dari hanya sekitar mungkin perbedaan bahasa Inggris sudah bisa banyak yang Ibu sampaikan. Apa itu daun, apa itu batang, apa itu kuning, warnanya, segala macam, pahamannya. Nah, dari situ memang sudah bisa sebenarnya menjadi satu yang digunakan oleh siswa kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Tapi bukan hanya ilmu pengetahuan saja, norma, etika juga kita bisa belajar di situ untuk mencintai alam. Itu memang hal yang bagus, berarti itu sesuatu yang memang setelah ya sekolah ya. Iya. Salah satu apa namanya karakteristik lingkungan yang memang harus diperhatikan oleh setiap sekolah. Memang dampaknya kepada murid itulah yang dia tadi yang sampaikan itu ya. Iya. Dampaknya memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk berpikir, kemudian berikan kebebasan anak menyampaikan apa yang mereka ketahui tentang di sekitarnya. Iya. Jadi Bu gini, kita kan udah sama-sama nih menerapkan program Adiwiyata. Kalau di sekolah Ibu, bagaimana agar program Adiwiyata ini dia berjalan secara terus-menerus, artinya tidak hanya pada saat-saat tertentu saja, karena sekarang sudah biasa ketika misalnya mau ada tamu, menyambut tamu, maka semua dibersihkan gitu. Hendaknya kan jangan seperti itu, harus dipertahankan, harus menjadi kebiasaan setiap hari gitu ya Bu. Nah kalau Ibu sendiri bagaimana cara menerapkannya? Nah, kalau yang tua itu yang piket yang sudah dijadwalkan wajib melakukan kegiatan kebersihan itu secara bersama-sama. Artinya, kenapa siswa, kenapa tidak kita ambil orang lain? Nah, karena memang sekolah kita masih belum yang besar, jadi kita masih bisa memanfaatkan siswa. Dan siswa itu tentu itu belajar bertanggung jawab. Dari situ juga kita berharap siswa bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan kepadanya. Nah, jadi salah satunya adalah tanggung jawab, kemudian kebersamaan, kemudian kepedulian terhadap lingkungan itu. Makanya kita dari sekolah itu tetap membuat anak-anak itu sebagai petugas kebersihan secara bergantian berdasarkan wilayah-wilayahnya. Ada usia
misalnya aula, ada kamar mandi, ada kelasnya sudah pasti. Jadi kita semua berganti. Gurunya begitu, setiap hari gurunya bergantian sebagai petugas piket untuk mengontrol, kemudian pembimbing dan ikut, bahkan kita gurunya juga ikut menyapu, ya kalau sudah baik menyapu, bahkan artinya kita tidak membiarkan hanya siswa, tapi kita guru-guru juga ikut itu biasa, ikut menyapu, mengutip sampah, contoh kepada anak-anak itu Bu yang kami buat Bu. Bagus sekali. Berarti program Adiwiyata ini sudah dapat mempengaruhi atau bisa dia berpihak kepada Dengan berusaha. ya, ini Bu, sinyal nggak bagus. Tadi teman kita Rinto juga sinyalnya nggak bagus Bu, tapi tadi dia sudah masuk. Iya, sudah masuk, udah diskusi. Nah, kalau begitu karena sinyal kita kurang mendukung, kita lanjutkan aja secara di chat ya Bu ya. Mungkin bisa di grup WA kita. Kalau misalnya mau saling berbagi, kita melalui forum chat aja di WA bagaimana? Ya. Karena ini sinyal nggak bagus, udah nggak kondusif lagi diskusinya. Bagaimana Pak Kombang? Bagaimana Bu Dewi? Nggak dengar Bu, gimana ya? Iya, kita lanjut. Gimana tadi jadi? Kita lanjut di chat WA grup aja bagaimana? Bisa. Iya. Baik, teman-teman, berhubung sinyal kurang bersahabat, maka diskusi kita pada malam hari ini melalui tatap maya atau virtual kita cukupkan sampai di sini. Diskusi kita lanjutkan melalui chat di WA group karena sinyal sudah mandek, jadi diskusi kita juga kurang kondusif. Terima kasih teman-teman atas pengalamannya berbagi program yang berpihak kepada murid. Mudah-mudahan kita bisa menjadi apa? Gimana Bu? Apa ini, apa namanya? Udah nggak bisa didengar lagi. Lanjut dari chat aja. Iya, kita lanjut di chat aja ya. Baik, Bapak Ibu, rekan CGP hebat. Kita cukupkan tatap maya kita sampai di sini. Kita lanjutkan di chat WA group untuk berbagi pengalaman tentang program sekolah yang berpihak kepada murid. Mudah-mudahan kita dalam kondisi terbaik, tidak kurang satu apapun, dan kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai guru yang sesungguhnya, yang pantas ditiru dan digugu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia. Minum